السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Seorang muslim apabila ia masih senang menghadiri pengajian, masih senang dengan orang-orang yang senantiasa datang ke pengajian, maka insya Allah itu adalah tanda-tanda kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. Akan tetapi apabila ia sudah tidak senang lagi menghadiri majlisul ilm dan tidak senang bergaul dengan orang-orang yang senang dengan majlisul ilm, maka itu adalah tanda-tanda kebinasaannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ikhwani fid din, azakumullah, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk bisa hadir ke majlisul ilm. Tinggalkan semua kesibukan-kesibukan kita untuk mencari akhirat. Karena yang berguna bagi kita nanti di akhirat kelak adalah duduknya kita yang kurang lebih 1 jam di majlisul ilm. Itu yang akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Adapun yang lain-lainnya itu tidak akan berguna sama sekali. Harta, anak, kemudian rumah, jabatan, semua itu tidak akan ada gunanya bagi kita di akhirat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hari ini adalah tanggal 11 dari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali berpuasa. Usamah bin Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu minasy syahri ma tasumu fi Sya'ban."
"Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau banyak berpuasa di suatu bulan sebagaimana engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban." Lalu Nabi mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin antara Rajab dan Ramadan. Rajab adalah bulan yang haram. Sebagaimana kita mengetahui bahwa ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini dinamakan Syahrul Haram atau Syahrul Hurum. Rajab salah satu bulan yang haram. Kemudian di tengahnya ada Sya'ban, setelah Sya'ban ada bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Karena dia berada di tengah-tengah antara bulan haram dan bulan mulia, sehingga banyak orang yang melalaikan bulan Sya'ban. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Di bulan Sya'ban ini amalan-amalan manusia dalam 1 tahun itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Dan aku senang, aku suka amal ibadahku diangkat kepada Allah dan aku dalam keadaan puasa. Kenapa demikian ayuhal ikhwah? Karena apabila ada kekurangan-kekurangan amalan-amalan kita, sementara pada saat amalan itu diangkat, kita dalam keadaan puasa, maka ini kemungkinan besar amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Atau jika ada kekurangan-kekurangan akan ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah merahmati dan sayang kepada orang-orang yang puasa. Nah, itu artinya ayo ikhwah, jangan sampai di saat malaikat itu datang untuk mengangkat amal ibadah kita, amalan setahun yang kita kerjakan itu, dia turun kemudian di saat dia akan mengangkat amal ibadah kita, kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma sedang berghibah atau sedang melakukan dosa-dosa yang lainnya, melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ayo ikhwah, orang-orang yang seperti ini dia akan mengalami kerugian yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini adalah bulan Sya'ban sebagai pemanasan menjelang kedatangan bulan Ramadan. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kajian kita masih berkaitan tentang amalan-amalan yang dapat memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat kelak. Di kajian-kajian yang sebelumnya, kita telah menyampaikan beberapa amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan seseorang di hari kiamat kelak. Di antaranya yang pertama adalah al-imanu billahi wa rasulih wal jihad wal hajjil mabrur. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad dan berhaji. Yang kedua, menjaga salat 5 waktu. Kemudian yang ketiga ada us-shalah awal waqtiha wa birrul walidain. Salat awal waktu dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang keempat adalah silaturrahim wal amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Menyambung silaturrahim dan menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan yang kelima adalah menyambung saf. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ayolah ikhwah. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah al-iktharu min salatin nafilah wa tulil qiyam. Memperbanyak salat nafilah, salat yang sunnah, dan tulil qiyam,
berdiri lama, maksudnya ayatnya panjang-panjang. Terutama ini adalah di bulan Sya'ban, dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak amalan-amalan yang sifatnya tatawwu' sebagai bentuk pemanasan menjelang kedatangan bulan Ramadan. Fa'an Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'muri rahimahullahu ta'ala. Dari Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'muri, semoga Allah merahmatinya, dia mengatakan, laqitu Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan Thauban. Thauban ini adalah budak yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku mengatakan kepada Thauban, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Wahai Thauban, beritahulah aku suatu amalan, apabila aku mengamalkannya, aku akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Lihat ayolah ikhwah, tidak tanggung-tanggung sahabat ini. Yang dia minta adalah masuk surga. Ya, surga ini bukan sembarangan tempat. Ya, surga yang paling rendah adalah luasnya 10 kali dunia ini. Dan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard." Berlomba-lombalah untuk meraih ampunan Tuhanmu. Ya, tentunya ikhwani fiddin azakumullah, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya. Hal yang seperti inilah yang patut untuk kita berlomba-lomba, bersaingan untuk mendapatkannya, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Ya. Bukan prestasi dunia atau yang lain-lainnya. Tapi yang patut kita berlomba-lomba adalah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi sahabat ini dia bertanya, mengatakan, ajarkan kepadaku suatu amalan, apabila aku mengamalkannya, aku akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Atau qal bi ahabbil a'mali ila Allah. Atau di riwayat yang lain dikatakan, tunjukkan kepadaku amalan yang paling dicintai oleh Allah. Fasakat. Thauban yang ditanya ini terdiam sejenak. Thumma sa'altuhu fasakat. Fasakat. Saya tanya dia lagi, namun lagi-lagi dia terdiam. Ya, saya tanya lagi dia terdiam. Setelah itu dia mengatakan, alaika bikathratis sujud. Hendaklah engkau banyak bersujud karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hutta 'anka biha sayyi'ah. Karena tidaklah engkau sujud satu kali sujud saja, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu dan menghapus dosa-dosamu. Satu kali dia sujud, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya akan dihapus. Semakin banyak kita sujud, maka semakin banyak derajat kita akan diangkat oleh Allah
dan semakin banyak pula dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh, wa yazdadu thawabu hadhihi an-nawafil law kanat fil bait. Dan pahala sunnah ini, salat sunnah ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilaksanakan di rumah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu ruangan. Qala hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan. Dia mengatakan dia membuat ruangan itu dari tikar di bulan Ramadan. Jadi dia membuat apa? Ruangan kecil yang terbuat dari tikar, ya, supaya dia tidak dilihat oleh orang dan dia juga tidak melihat orang lain. Bukan ruangan dari tembok hanya sekedar disekat dengan apa? Dengan tikar. Fa shalla fiha layali. Di dalam ruangan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat beberapa malam. Fa shalla bi salatihi nasun min ashabihi. Maka karena sekat ini adalah dia rendah tidak tinggi, sehingga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka orang yang di luarnya itu melihat, ya, karena sekedar tikar, disekat dengan tikar, sehingga Rasulullah SAW apabila dia berdiri maka akan dia kelihatan dari luar. Kalau dia, oh ini kepalanya Rasulullah, berarti Rasulullah sedang sholat rupanya itu. Nah, sahabat-sahabat yang melihat Rasulullah SAW sholat, mereka ikut juga sholat. Falamma alima bihim ja'ala yaq'ud. Begitu Rasulullah SAW tahu bahwa sahabat-sahabat mengikutinya dalam sholat ini, sahabat-sahabat ikut-ikutan sholat, maka Nabi SAW di malam berikutnya dia tidak melaksanakan sholat. Fakharaja ilaihim. Lalu Nabi SAW mendatangi mereka, dan mereka sedang siap-siap menunggu Rasulullah SAW. Mereka tinggal mengangkat kepalanya dan mereka bisa melihat Rasulullah SAW dari luar sekat itu kalau dia berdiri. Mereka sedang menunggu Rasulullah SAW akan salat. Namun ternyata Nabi SAW keluar dari ruangan itu. Lalu dia mengatakan, "Qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum." Aku tahu apa yang kalian telah lakukan. Maksudnya, aku tahu bahwa kalian telah mengikuti aku yang sedang salat di dalam ruangan itu. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Wahai sekalian manusia, salatlah di rumah kalian. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Karena sebaik-baiknya salat seseorang adalah di rumahnya kecuali yang 5 waktu. Tentunya ini bagi siapa? Bagi laki-laki. Karena laki-laki tidak boleh dia salat di rumahnya. Laki-laki dia harus salat apa? Di masjid. Kemudian warawa Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Demikian juga Suhaib ar-Rumi, dia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas. Salat seseorang tatawwu', salat sunnah. Salat sunnahnya seseorang di tempat yang dia tidak dilihat oleh orang-orang lain, ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi 25. Subhanallah. Ya, jadi salatnya di tempat, salat sunnahnya di tempat yang dia tidak dilihat oleh orang lain itu sama seperti 25 salat di depan orang, dilihat oleh orang. Kalau kita sholat sunnah di masjid, kita akan dilihat oleh orang. Tapi kalau kita sholat di rumah, tidak ada orang melihat kita. Nah, sholat kita, sholat sunnah atau sholat tatawwu' di rumah, itu
sama seperti 25 kali kita salat di depan orang banyak. Maka ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita melaksanakan sunnah ba'diyah dan qabliyah ini di rumah. Ya, karena itu lebih afdal, lebih bagus. Ya, demikian juga kita dilihat oleh keluarga kita. Ya. Akhirnya mereka juga ikut-ikutan salat ba'diyah, salat qabliyah atau salat sunnah yang lain-lainnya. Kemudian wa amma an tulil qiyam. Adapun tentang berdiri lama ini, faqad rawa Jabir radhiyallahu taala anhu. Maka Jabir radhiyallahu taala anhu telah meriwayatkan, dia mengatakan, afdalus salati tulul qunut. Salat yang paling bagus adalah yaitu berdiri lama. Maksudnya adalah berdiri lama, bacaannya panjang. Tentunya ayolah ikhwah, kita sebagai imam lihat kondisi makmum yang di belakang kita. Kalau ada di antara mereka yang lemah, maka janganlah memperpanjang ayat-ayatnya. Kasihan orang-orang yang di belakang kita. Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam di dalam salat, falyukhaffif, hendaklah dia meringankan salatnya. Artinya memperpendek bacaan-bacaannya. Kenapa? Karena di belakangnya itu ada yang tua, ada yang lemah, ada yang punya kebutuhan-kebutuhan. Maka ikhwani fiddin azakumullah, apabila orang-orang yang seperti itu kondisinya, lalu kita memperpanjang ayat-ayat kita, bisa jadi mereka akan marah. Ya, bisa jadi mereka tidak akan lagi salat di belakang kita, mereka mencari masjid yang lainnya. Ya, sehingga timbul fitnah-fitnah, wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian, qala At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadzal bab. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Faqala ba'dhum tulul qiyam fi shalah afdal min kathratir ruku' was sujud. Sebagian para ulama mengatakan panjangnya salat itu lebih baik daripada banyaknya ruku' dan sujud. Maksudnya banyaknya rakaatnya. Lebih baik kita salat kita panjang dengan ayat-ayat yang panjang daripada banyak rakaatnya. Ada juga yang mengatakan kathratur ruku'i was sujud afdal min tulil qiyam. Ada yang mengatakan banyaknya rakaat itu lebih bagus daripada lama-lama berdiri atau bacaan yang panjang. Ya. Kemudian qala Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, qad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsan wa lam yaqdi fihi syai'. Dalam hal ini ada dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Al-Imam Ahmad tidak memutuskan mana yang lebih afdal. Wa qala Ishaq mengatakan, amma fin nahar, adapun di siang hari, fa kathratur ruku'i was sujud. Kalau di siang hari yang lebih bagus itu adalah banyaknya ruku' dan banyaknya sujud, artinya banyaknya rakaatnya. Ini lebih afdal. Wa amma bil lail fatulul qiyam. Adapun di malam hari, maka yang lebih bagus itu adalah apa? Ayat yang panjang. Ingat ikhwani fiddin azakumullah, kita pernah menyampaikan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Maka surah yang pertama dibaca adalah apa? Al-Baqarah. Sahabat yang salat di belakangnya, mereka mengatakan, mungkin sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ruku di ayat yang ke-100. Namun ternyata lolos. Ya, oh mungkin di ayat yang ke-200. Ternyata lolos juga. Ya, oh mungkin nanti setelah dia selesai Al-Baqarah, Nabi akan ruku. Namun selesai Al-Baqarah, justru Nabi dilanjutkan dengan apa? An-Nisa. Sahabat mengatakan mungkin sekarang setelah dia selesai membaca An-Nisa dia akan ruku. Ternyata dilanjutkan dengan apa? Al-Imran. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, kurang lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam salat
6 juz dia baca dalam salatnya ini. Siapa yang mampu seperti itu ayyuhal ikhwah? Lalu apakah ada perbedaannya dengan hadis yang tadi yang mengatakan siapa-siapa di antara kalian yang menjadi imam hendaklah dia memperpendek, mempersingkat salatnya? Apakah ada pertentangannya? Tidak ada pertentangannya sama sekali. Ya. Sahabat-sahabat yang diajak salat panjang-panjang seperti itu karena mereka suka diajak salat yang panjang. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, setelah salat itu sahabat-sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini tanggung. Habiskan aja malamnya ini. Lagi sedikit ini ya Rasulullah. Habiskan semua malam ini." Subhanallah. Kalau kita kan kapok kita salat di belakang imam yang seperti ini. Ya. Kemudian, illa an yakuna rajulun lahu juz'un bil lail ya'ti alaihi fa kathratur ruku'i was sujud fi hadha ahabbu ilayya. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, kecuali jika seseorang sudah terbiasa ya melaksanakan salat misalnya 9 rakaat atau 11 rakaat, maka saya lebih suka kalau dia melakukan kebiasaannya itu. Li'annahu ya'ti ala juz'ihi wa qad rabiha kathratur ruku'i was sujud. Maka dengan demikian dia melakukan kebiasaannya ya. Kemudian dia banyak membaca di sini, juga dia apa? Banyak melakukan ruku' dan sujud. Kata Imam At-Tirmidzi, ini lebih aku sukai. Ya. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, amalan yang ketujuh yang bisa memberatkan timbangan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-iktsaru minas shiyam, memperbanyak puasa. Ya, apalagi ini adalah bulan Sya'ban sebagaimana kita katakan tadi, di mana Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan ini, ya, sebagai muqaddimah menjelang datangnya bulan Ramadan. Dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Abu Umamah ini dia bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Amalan apakah yang paling baik?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Alaika bis-shaum fa innahu la 'idla lah." Subhanallah, apa jawaban Nabi ayyuhal ikhwah? Ketika Nabi ditanya, amalan apa yang paling bagus? Nabi SAW mengatakan, "Alaika bis-shaum." Hendaklah kamu berpuasa. Lalu apa katanya? La idlalah. Tidak ada ibadah yang sebanding dengan puasa itu. Tidak ada ibadah yang sebanding dengan puasa yang dapat mendatangkan pahala. Tidak ada pahala, tidak ada ibadah yang sebanding dengan puasa yang dapat mencegah seseorang dari maksiat-maksiat. Ya, tidak ada ibadah yang sebanding dengan puasa yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang sebanding dengan puasa yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu la 'idla lahu." Karena puasa itu tidak ada ibadah yang sebanding dengan puasa itu. Ya, la ilaha illallah. Jadi lihat ayo ikhwah, berarti puasa ini adalah puasa ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang berikut ini ayo ikhwah. Apa kata Syekh? "Wasiyamu minal a'mal allati ikhtassa Allahu bimujazati sahibiha min sa'iril a'mal as-salihah." Satu-satunya ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala ya pelaku puasa ini langsung dibalas oleh Allah. Allah langsung yang membalasnya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada ibadah puasa ini. Ya, sehingga dia langsung yang memberikan pahala kepada orang-orang yang puasa ini.
Makanya ikhwani fiddin azakumullah, ya, jangan sampai kita ini hangus pahala puasa kita. Kita selalu di bulan Ramadan, yang kita jaga hanyalah yang dapat membatalkan puasa kita. Tapi kita tidak menjaga dari yang membatalkan pahala puasa kita. Ya. Kita puasa, subhanallah, dari pagi sampai sore di depan TV. Ya. Puasa namun tidak lepas dari tangannya HP, Facebookan, WhatsAppan atau yang lain-lainnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan baca Quran ini akan memintakan seseorang syafaat nanti di sisi Allah. Jadi, puasa dan baca Quran itu tidak bisa dipisah. Ya, bulan Sya'ban dinamakan oleh para ulama salaf dahulu Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban ini namanya bulan para pembaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan itu dinamakan dia Syahrul Quran, bulan membaca Al-Quran. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, jangan jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan membaca WhatsApp, bulan membaca Facebook. Kalau demikian puasa kita, apa yang kita akan dapatkan nanti? Ingat ayolah ikhwah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash." Betapa banyaknya orang yang puasa yang dia tidak dapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dahaga saja. Pahala enggak dapat. Ya. Apakah kita tidak khawatir? Jangan-jangan kita salah satu di antara mereka yang hanya dapatnya lapar dahaga saja. Pahala dia tidak dapat. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kam min qa'imin, betapa banyaknya orang-orang yang qiyamul lail, yang melaksanakan salat tarawih, akan tetapi laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dia tidak mendapatkan dari salat malamnya itu kecuali lelah begadang saja. Pahala dia tidak dapat. Ya. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa dirinya tidak termasuk dari salah satu di antara mereka itu? Makanya ikhwani fillah azakumullah, hendaklah kita berusaha di bulan Ramadan ini menjaga mata kita jangan sampai melihat sesuatu yang haram. Telinga kita jangan sampai mendengarkan sesuatu yang haram. Lidah kita jangan sampai mengucapkan hal-hal yang haram. Tangan kita jangan sampai menulis sesuatu yang haram. Ya, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, bulan Ramadan apabila dia berlalu, maka dia akan menjadi saksi ya atas kita ini, atas perbuatan-perbuatan kita. Jika dia seorang itu melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu akan menjadi saksi yang baik baginya. Atau kalau tidak, bulan Ramadan ini akan menjadi saksi atas kelalaian kita. Ikhwani fi din azakumullah, apa kita tidak malu? Ya, umur kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan. Lihat betapa banyaknya teman-teman yang puasa bersama kita di tahun yang lalu, sekarang mereka sudah tidak ada. Ya, mereka sedang berada di alam barzakh. Kita tidak tahu lah mereka itu lagi ngapain di sana. Nah, umur kita diperpanjang oleh Allah sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan. Maka jangan disia-siakan. Siapa tahu kita tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Ya, makanya perbanyaklah di bulan Ramadan ini baca Al-Quran. Ya, jangan baca Facebook, jangan baca WhatsApp. Subhanallah, tidak betah sebulan tidak baca Facebook ayolah ikhwan. Ya, kalau tidak baca Quran, Masya Allah mungkin 11 bulan dia tidak pernah baca Quran. Ya, tidak merasa terganggu. Tapi tidak membaca Facebook, tidak membaca WhatsApp selama 1 bulan, subhanallah beratnya. Ya, la ilaha illallah. Iman apa kira-kira namanya ini ayolah ikhwan?
Ya, nas'alullah salamal afiyah. Jadi kata Asy-Syaikh di sini, puasa ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus memberikan pahala kepada pelakunya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari hadis dari Imam Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af lah. Semua amalan-amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tentunya ya ikhwah, yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Yang dilaksanakan ikhlas karena Allah. Kedua, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'f. Suatu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi'ashri amsalha, 10 kali lipat. Subhanallah. Lihat bagaimana murahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat ila 700 dha'f, sampai kepada 700 kali lipat. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kalau setiap hari kita melakukan kebaikan, 10 kebaikan saja, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada tetangga, mendatangi pengajian, kemudian salat berjamaah, salat sunnah, berzikir, baca Quran. Kalau setiap hari kita melakukan ini ya ikhwah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lihat berapa banyak pahala yang kita akan kantongi setiap hari. Karena kebaikan-kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Ya. Bagaimana bahagianya nanti di akhirat ketika dia melihat pahalanya bergunung-gunung pahalanya itu. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga yang tinggi karena begitu banyak amal ibadahnya, pahala-pahala amal ibadahnya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan illa shaum. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang membalasnya. Apa maksudnya fa innahu li? Puasa itu untukku. Kata para ulama, li'annahu lam ya'bud ahadun ghairallah bihi. Tidak ada seseorang beribadah kepada selain Allah dengan berpuasa. Ya. Orang yang menyembah batu, ya, orang yang menyembah pohon kayu, orang yang menyembah nabi, menyembah rasul, tidak ada di antara mereka yang beribadah kepada selain Allah dengan cara berpuasa. Ya. Hanya kepada Allah kita beribadah dengan cara berpuasa. Falam yu'azzim al-kuffar ma'budan bis-siyam wa in kanu yu'azzimunahu bis-salah was-sujudi wadz-dzikr. Orang-orang kafir dahulu tidak ada yang mengagungkan sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Tuhan-tuhan yang mereka sembah, tidak ada di antara mereka yang mengagungkannya dengan cara berpuasa. Meskipun mereka sujud di depan patungnya, ya, mereka zikir menyebutnya, namun tidak ada di antara mereka yang beribadah kepada selain Allah dengan cara berpuasa, itu tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li, puasa itu adalah untukku. Ya, patung-patung itu disembah. Ya, ada yang sujud di depan patungnya. Namun tidak ada orang-orang kafir yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa, ini tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ana ajzi bihi," dan aku yang akan membalasnya. Kata para ulama, dalilun ala 'azamatihi. Ini bukti bahwa puasa itu adalah
suatu amalan yang sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang siapa yang tahu dia puasa atau tidak kalau bukan Allah? Seandainya seseorang dia mandi, kemudian dia siram dirinya. Ketika dia menyiram itu, dia minum sebagian air yang dia pakai untuk menyiram dirinya itu. Maka dengan demikian, puasanya sudah batal. Atau dia berwudu. Sebagian dari air wudunya itu ditelan, sengaja ditelan, puasanya sudah batal. Siapa yang tahu kalau puasanya batal kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kalau kita salat, kita zikir, ya, semua orang lihat kita. Tapi puasa, siapa yang tahu kalau puasa kita ini sah atau tidak? Mungkin dia sarapan pagi di rumahnya. Kemudian begitu dia keluar, dia seolah-olah dia puasa. Alhamdulillah, Allahumma laka sumt. Enggak ada orang tahu kalau dia benar-benar puasa atau tidak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walimadza yafrahul mu'minu bisaumihi duna sa'iri amalihi yaumil qiyamah. Dan kenapa seorang mukmin bergembira dengan puasanya pada hari kiamat, tidak seperti gembiranya terhadap ibadah-ibadah yang lainnya? Subhanallah. Ya. Lihat ayolah ikhwah, di bulan Ramadan hanya ada di bulan Ramadan maksiat yang luar biasa. Maksiat apa itu? Ngabuburit ini. Hanya ada di bulan Ramadan. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Katanya 1 jam menjelang berbuka pergi mau beli kolak atau yang lain-lainnya. Sengaja dia pilih penjual kolak yang cantik. Ya. Na'udzubillah. Kemudian nanti berdiri lama, sengaja ditanya, ini kolak apa dek? Ya, pakai gula aren atau pakai gula pasir atau yang lain-lainnya? Ini baru apa enggak? Sengaja ditanya-tanya supaya dia berdiri lama. Ayo ikhwah, seperti ini bagaimana pahalanya ayo ikhwah? Ya, atau supaya tidak lelah kata jalan-jalan di mall. Bagaimana dia akan menjaga matanya? Bagaimana akan menjaga telinganya kalau di bulan Ramadan dia jalan-jalan di mall? Bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan membaca Al-Quran. Ikhwani fi din azakumullah, tadi kita katakan para ulama salaf mengatakan bulan Sya'ban ini adalah syahrul Qurra, bulan pembaca Al-Quran. Dari sekarang mereka pemanasan. Mereka apabila sudah tiba bulan Sya'ban itu mereka kurangi aktivitas mereka. Mereka fokus untuk membaca Al-Quran sebagai pemanasan untuk apa? Menyambut kedatangannya bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan mereka full, bahkan para ulama mereka tutup semua kajian-kajian mereka untuk fokus membaca Al-Quran. Ini kita malah jalan-jalan di mall, ya, dengan alasan cari kolak. La ilaha illallah. Nasallallahu salaman afiyah. Siapa mau dibohongi? Ya, mau bohongi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi, kenapa seorang muslim dia bergembira nanti pada hari kiamat dengan puasanya lebih daripada gembiranya dengan ibadah yang lainnya? La'allahu lima yara min 'idhami thawabihi wa thiqalihi fil mizan li'annahu la 'idla lah. Ya, kenapa dia bergembira terhadap puasanya ini lebih daripada gembiranya daripada ibadah-ibadah yang lainnya? Karena dia lihat di hari kiamat kelak, dia lihat bagaimana beratnya pahala puasa ini. Ya. Di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, "Alaika bis-shaum." Hendaklah engkau berpuasa, la idlalah. Puasa itu tidak ada ibadah yang sebanding dengan puasa. Ya. Tidak ada ibadah yang sebanding dengan puasa ketika ditimbang nanti. Tidak ada ibadah yang sebanding dengan puasa yang bisa menjauhkan seseorang dari maksiat-maksiat. Namun ikhwani fillah azakumullah, karena kita puasa ini asal-asalan saja, sehingga di bulan puasa pun kita tidak menjauhi maksiat ini. Ya. La ilaha illallah. Nasallallahu salaman afiyah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba,
barang siapa yang puasa bulan Ramadan imanan, karena keimanan, ya, karena dia merasa bahwa dia sedang menjalankan perintah Allah. Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Allah yang maha kuat, Allah yang memiliki surga dan memiliki neraka. Dia yang memerintahkannya untuk berpuasa. Maka pasti dia akan berpuasa dengan baik di musim panas atau musim dingin. Karena dia sadari yang memerintahkan untuk puasa itu bukan presiden, bukan siapa-siapa, tapi yang memerintahkannya itu adalah Allah. Makanya dia jaga puasanya. Kemudian wahtisaba, dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Kalau dia puasa karena mengharapkan pahala dari Allah, pasti dia akan jaga puasanya dari segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Banyak di antara kita dia puasa, namun dia tidak pernah meninggalkan ghibah itu. Puasa tidak pernah meninggalkan berbohong. Terus menerus berbohong. La ilaha illallah. Ayolah ikhwah, apa tidak cukup 11 bulan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan Ramadan pun mau dijadikan bulan bermaksiat kepada Allah? La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kembali lagi, kenapa seorang muslim nanti dia gembira sekali dengan pahala puasanya, lebih daripada gembiranya terhadap pahala ibadah yang lainnya? Ya, karena dia melihat betapa beratnya pahala puasa ini ditimbang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dha'f." Setiap amalan-amalan anak Adam ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Ya, Allah Subhanahu wa taala kekayaannya tidak akan habis. Sebanyak apapun Allah berikan kepada kita kekayaannya, bendahara Allah Subhanahu, perbendaharaan Allah tidak akan pernah habis dan berkurang. Qala Allah Azza wa Jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu adalah untukku. Ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatah. Seorang muslim ketika dia puasa, dia tinggalkan syahwatnya. Ya. Syahwat jima' dan syahwat berdosa. Ya. Ghibah itu syahwah. Ya, mendengarkan hal yang haram itu adalah syahwah. Ikhwani fiddin azakumullah, ada orang-orang di bulan Ramadan puasa di bulan Ramadan. Apa yang dia lakukan? Sengaja pergi mancing untuk menghabiskan waktu. Ya, supaya tidak terasa waktu ini katanya. La ilaha illallah, waktu-waktunya mau dihabis-habiskan. Sengaja pergi mancing. Subhanallah, kalau dia mau kepingin makan ikan, datang saja ke pasar, berbagai macam ikan dia akan dapatkan. Namun subhanallah, karena imannya adalah iman yang sangat-sangat rendah, sehingga waktu-waktu, detik demi detik yang begitu berharga di bulan Ramadan mau dibuang-buang. Ya, dari pagi sampai sore, kalau dia dapat ikan, bahasa Sasaknya pepait, ya, bahkan mungkin dia nggak dapat apa-apa. Tapi coba dia datang ke kebun roe, berbagai macam ikan dia akan dapat. Nas'alullah salam al-afiyah. Ada juga yang bulan Ramadan, begitu selesai salat tarawih langsung main catur sampai pagi. Na'udzubillah. Ya, bagaimana dia akan bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala sementara waktu yang mulia. Coba lihat ayo ikhwah. Saking mulianya bulan Ramadan, sampai pintu-pintu surga semuanya dibuka. Pintu-pintu neraka semua ditutup. Syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya bulan Ramadan, tidak ada bulan yang seperti itu. Ya, waktu-waktunya, detik demi detik dari bulan Ramadan itu sangat berharga, sangat bernilai. Dibuang di laut, mancing, jalan-jalan di mall dan yang lain-lainnya. La ilaha illallah, nasallallahu salam al-afiyah. Ya, lebih-lebih lagi ummahat-ummahat, kalau sudah datang 10 terakhir,
Sibuk cari apa? Jubah baru, rok baru, sandal baru. Kemudian 10 terakhir itu yang terbaik adalah 3 hari terakhir. Di 3 hari terakhir itu sibuk dengan jajet tujak, keciput, poteng, pelalah dan yang lain-lain. Tidak ada zikir, tidak ada baca Quran, tidak ada khatam, tidak ada apa-apa. Ya, bukan senang dia. Tapi coba ayo ikhwah, ini tidak bisa dipungkiri. Orang yang puasa tidak jaga matanya, tidak jaga telinga, tidak jaga lidah. Ketika orang adzan maghrib biasa-biasa saja. Tapi orang yang jaga puasanya, dia selalu berzikir, dia baca Quran. Begitu Allahu Akbar, langsung dia minum, Masya Allah, dia lega, dia senang. Begitu juga ketika lebaran tiba, dia gembira, dia senang. Ya, karena 1 bulan penuh dia jaga matanya, dia jaga telinganya, dia jaga hatinya. Sehingga begitu dia di bulan Syawal, di lebaran dia sangat gembira. Orang yang puasanya asal-asalan tidak mungkin dia akan mendapatkan kegembiraan ini, ya ikhwah. Karena ini sudah apa istilahnya? Sudah merupakan sunnatullah. Tidak bisa ditawar-tawar ini. Ya. Kemudian lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu dia mempunyai 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrih. Kebahagiaan ketika dia akan berbuka. Perhatikan sekarang. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dia berbahagia? Karena begitu besar pahala puasa yang dia raih dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang puasa, yang jaga matanya, jaga telinganya, jaga lidahnya. Kalau tidak, maka ini apa yang dia akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, termasuk berbohong, termasuk berghibah, ya, bercerita berlebih-lebihan, semua itu adalah qauluz zur. Maka Allah tidak butuh dia puasa itu. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasa yang seperti itu. Kalau kita bahasa sasakan, mungkin Allah tidak kanggok itu puasa yang seperti itu. Tidak dikanggok oleh Allah. Ya, Allah yang diterima oleh Allah, orang yang puasa menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lidah. Kalau dia puasa hanya tidak makan dan minum, kan semua orang bisa. Orang yang fasik pun, bahkan orang kafir pun bisa. Ya, tapi keistimewaan puasa kita adalah apa? Mata terjaga, lidah, hati terjaga, kemudian banyak baca Quran, banyak berzikir. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala khalufu famis shaim." Lihat ayo ikhwah, la khalufu famis shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa mulutnya orang yang puasa atyabu indallah min rihil misk. Lebih bagus di sisi Allah, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma misk, kasturi. Ya, kita tahu semua ya ikhwah bahwa orang yang puasa itu mulutnya amis. Ya, karena uap yang naik dari perutnya. Tidak ada makanan yang masuk dari pagi sampai sore sehingga bau mulutnya amis. Tapi orang yang puasa, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala mulutnya itu lebih harum daripada kasturi. Ayo ikhwah. Misik yang kita pakai di sini, yang kita beli harganya 100, 200, bukan itu misik. Ini misik-misikan namanya. Misik itu mungkin tidak mampu kita untuk membelinya. Misik itu hanya dipakai oleh para raja. Misik itu terbuat dari darah, ayo ikhwah, darah menjangan. Sebagaimana Al-Mutanabbi mengatakan, fa innal miska min ba'di damil ghazal. Karena sesungguhnya minyak wangi misik itu dibuat dari bagian daripada darahnya menjangan. Tentunya ya ikhwah, tidak semua darahnya diambil, ada bagian-bagian yang diketahui oleh orang-orang yang pencampur minyak wangi ini, mereka tahu itu yang tentunya tidak semua menjangan-menjangan itu ada darah seperti itu. Ya, menjangan tertentu yang mereka tahu itu. Nah, jadi orang yang puasa itu mulutnya lebih harum daripada kasturi.
Tapi apakah semua orang puasa seperti ini? Tentunya tidak. Yang puasa aroma mulutnya amis semua. Tapi orang yang puasa yang mulutnya amis lebih bagus nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma kasturi, ini tidak semua yang puasa. Yang mendapatkan keutamaan seperti ini siapa? Yaitu orang yang puasa menjaga mata, lidah, telinga, tangan, hati, mengisi waktunya dengan zikir dan baca Quran. Seorang yang seperti itulah yang aroma mulutnya yang amis akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seperti aroma kasturi. Karena dia amis, karena dia lelah beribadah, maka yang diupah dia oleh Allah nanti di akhirat, mulutnya yang amis itu akan menjadi lebih harum daripada kasturi. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.